Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga malam ini kita kembali bisa hadir untuk kita mempelajari tentang Kitab Tauhid, satu ilmu yang merupakan pondasi di dalam kita beragama untuk kita mengevaluasi kembali bagaimana ketauhidan kita pada Allah Subhanahu wa taala melalui kita belajar tentang Kitab Tauhid. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, kita masih berbicara tentang nawaqidul iman, hal-hal yang bisa membatalkan iman. Jamaah sekalian, salah satu yang bisa membatalkan iman kemarin kita sudah bahas adalah tentang i'tiqadu annahu yas'u ahadul khuruj an haddi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berkeyakinan bahwa ada orang yang bisa keluar dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena punya kelapangan. Karena dianggap dia sudah memiliki derajat, umpamanya dan derajatnya hakikat tinggi, sudah dekat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa keluar dari petunjuk Rasulullah SAW. Dia sih nggak sholat nggak apa-apa, kenapa? Tingkatannya udah tinggi, nah, itu nggak boleh tuh. Dia sih nggak ngaji nggak apa-apa, kenapa? Karena dia ilmunya ilmu laduni atau ilmu laduni. Udah bisa aja gitu, karena langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak ada. Jangankan kita, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau masih belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau belajar melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, disebutkan dalam hadis, "Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa tibai." Ini sebuah hadis. Kalaulah Musa itu masih hidup, niscaya tidak ada keluasan baginya kecuali dia harus mengikuti ajaranku, mengikuti syariatku. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau Musa seorang nabi, seorang rasul, dia masih hidup sekarang, niscaya tidak ada keluasan baginya kecuali illa tibai,
kecuali dia harus mengikuti syariatku. Kenapa? Karena sekarang ini udah bukan syariat Nabi Musa alaihissalam, tapi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa itu memiliki banyak gelar. Pertama, dia seorang rasul, Nabi Musa. Kedua, seorang nabi. Dia juga yang ketiga ulul azmi. Jadi tingkatannya tinggi tuh. Pertama nabi, kedua rasul, ketiga ulul azmi. Yang keempat juga dia dikenal dengan kalimullah. Gelarnya apa? Kalimullah. Kenapa? Karena dia pernah berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Musa pernah berkata, Nabi Musa alaihissalam pernah berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala taklima dengan beberapa kalimat. Tapi tetap dia harus mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kalau dia masih hidup sekarang. Apalagi kita. Dalilnya mana? Dalilnya adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam itu sebagai din dia, fala yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Pakai lan itu tidak akan diterima kalau dia mencari apa? Din selain Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti dalam keadaan merugi. Kemudian masuk kepada mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Jadi kita membela perbuatan atau membela kemusyrikan. Ada orang berbuat syirik, kita bela dan kita tolong. Nggak apa-apa dia, itu sih urusan dia. Itu nggak boleh. Tetap kita harus membenci perbuatan syirik. Ada kebencian dalam hati kita. Jangan kita bilang apa? Nggak apa-apa. Karena kalau dikatakan, dibilang apa? Kalau kita mengatakan nggak apa-apa dia berbuat apa syirik, yang penting jangan kita. Berarti kita mengiyakan perbuatan apa? Syirik. Hati-hati itu. Walaupun orang lain apa? Melakukannya. Tapi kalau kita mengatakan nggak apa-apa dia berbuat syirik, berarti apa? Kita mengiyakan perbuatan syirik. Itu nggak boleh. Artinya tetap ketika ada orang yang berbuat kesyirikan, maka kita benci terhadap perbuatan syirik tersebut. Bukan orangnya, ingat, tapi perbuatannya. Ya, perbuatannya. Kemudian juga masuk kepada tidak peduli terhadap agama Allah Subhanahu wa taala Islam. Tidak peduli berpaling kepada ajaran Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dia berpaling dari Al-Qur'an. Ada orang ngaji belaga nggak tahu, apalagi pengajian itu yang dibahas tentang Al-Qur'an, hadis. Lain kalau pengajiannya di Solo banyak yang joget-joget, kan ada pengajian tapi joget juga di situ. Saya agak bingung juga, kan pengajian gitu, tapi apa? Ada joget-joget nih gitu. Tapi kan kita murni, pure, bahwa kita belajar tentang Al-Quran, hadis, udah selesai. Lalu kita kaji. Dan itu pun menggunakan kitab-kitab para ulama. Bukan hanya pendapat saya atau pendapat apa pribadi, tapi di situ disampaikan, dikutip bagaimana pendapat-pendapat para ulama. Dikutip qala Allah wa qala Rasul. Kemudian dia belaga nggak tahu, berpaling. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Sesungguhnya baginya akan diberikan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti di akhirat kami kumpulkan mereka, kami bangkitkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Di dunia ketika dia berpaling dari Al-Quran, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat kami bangkitkan dia
kami kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Bayangkan, padahal kita di akhirat nggak pernah tahu bagaimana akhirat, tapi ketika dibangkitkan oleh Allah SWT dan dikumpulkan dalam keadaan nggak ngelihat. Kemudian dia mengatakan dalam ayat Al-Quran disebutkan, qala rabbi lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira. Ya Allah, bukankah engkau lima hasyartani a'ma, kenapa engkau bangkitkan saya, kumpulkan saya di sini nih di padang mahsyar nanti dalam keadaan buta. Waqad kuntu basira, bukankah dulu waktu saya di dunia dalam keadaan melek? Tahu gak melek? Dalam keadaan ngelihat. Apa kata Allah SWT? Qala kadzalika atatka ayatuna. Begitulah ayat-ayat kami telah datang kepada kalian. Al-Quran datang kepada kalian. Kajian-kajian Al-Quran datang kepada kalian. Panasitaha. Namun kalian lupa. Kalian berpaling. Wa kadzalikal yauma tunsa. Dan begitulah sekarang ini kami biarkan Anda dalam keadaan buta. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, ada pengajian Al-Quran, hadis, apalagi dengan rujukan-rujukan Ibnu Katsir, lalu menyampaikan tentang tauhid, tentang akidah, tentang bab-bab yang berkenaan dengan ibadah. Maka hendaklah kita hadiri. Kenapa? Karena kita khawatir masuk dalam ayat Al-Quran ini. Karena jangan sampai kita merasa puas. Yang penting saya sholat mau bagaimana aja, nggak bisa. Kita sholat harus berdasarkan ilmu. Berakidah juga berdasarkan ilmu. Bertauhid juga harus berdasarkan apa? Ilmu. Kemudian disebutkan lagi dalam apa? Pendapat para ulama, hal-hal yang bisa membatalkan iman adalah man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi rasul. Orang yang benci terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul. Rasul sampaikan nggak suka, tentang hadisnya nggak suka, tentang apa sunnahnya nggak suka, bahkan dijadikan ledekan-ledekan. Hati-hati nih. Jadi jangan sampai kita apa menjadikan sunnah sebagai ledekan-ledekan, menjadikan Al-Quran sebagai apa olok-olokan. Kenapa? Karena itu akan jatuh kepada hal-hal yang bisa membatalkan iman. Oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW sampaikan sami'na wa ata'na, karena kata Rasulullah SAW, beliau menyebutkan setiap apa yang aku datangkan kepada kalian maka laksanakanlah. Tapi setiap apa yang aku larang kepada kalian maka jauhkanlah. Jadi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kerjakan, laksanakan. Jangan pakai ada protes. Kenapa? Karena biasanya yang protes itu biasanya apa? Orang-orang yang tidak suka. Orang-orang apa? Yang tidak suka tentang masalah hukum kisos. Dulu kan pernah tentang apa? Hukum kisos. Kisos itu kejam. Kenapa? Kok orang apa? Orang mencuri dipotong tangannya. Gitu. Kok orang apa? Mencuri dipotong tangannya, kejam dong. Hukum kisos. Ya. Orang yang apa? Berzina kok dicambuk, kejam dong. Ya. Jamaah sekalian. Padahal hukum hudud, hukum kisos itu yang diuntungkan bukan hanya umat Islam saja, tapi umat-umat lain pun akan diuntungkan. Contohnya gini, ketika diberlakukan hukum kisos atau hukum hudud, bagi yang mencuri dipotong tangannya, maka saya yakin ketika ada hukum yang bisa menjerakan orang sehingga tidak ada lagi yang mau mencuri, dan kalau orang mau mencuri pun dia apa? Dia takut-takut. Kenapa? Akan dipotong tangannya. Saya yakin ketika terjadi aman, tidak ada pencurian, yang untung bukan hanya rumah-rumahnya umat Islam, tapi rumah-rumah non-muslim pun mereka akan aman. Kenapa? Karena adanya hudud, hukum Islam. Atau ketika orang berzina umpamanya, harus dicambuk. Ketika diberlakukan syariat Islam, orang yang berzina itu apa? Harus dicambuk atau dirajam. Bagi mereka yang apa?
dikenal dengan apa? Orang-orang apa? Berzina muhson, yang sudah apa? Pernah melakukan apa? Nikah, maka disebut apa? Muhson. Maka dia dicambuk atau dirajam. Kemudian akan terjadilah keamanan bagi wanita-wanita Islam. Kenapa? Karena tidak ada yang berani untuk memperkosa. Dan itu yang menguntungkan bukan hanya wanita-wanita umat Islam, tapi wanita-wanita umat lain pun akan menguntungkan dengan adanya apa? Diberlakukannya hukum apa? Hudud. Jadi hukum Islam itu bukan hanya menguntungkan umat Islam saja, tapi juga umat-umat lain apa? Mendapatkan keuntungan disebabkan apa? Umat Islam melakukan syariatnya. Jamaah sekalian, jadi jangan pakai apa? Protes, pokoknya sami'na wa ata'na. Kenapa orang-orang Bani Israel ketika diperintahkan oleh Rasulnya, mereka protes, mereka mempertanyakan. Ada sebuah kasus, kalau kita lihat kenapa di surat apa di dalam Al-Quran ada yang namanya surat Al-Baqarah, karena ada kasus pembunuhan. Jadi disebut surat Al-Baqarah karena di dalam surat Al-Baqarah itu menceritakan kisah tentang ada pembunuhan seorang dari kalangan Bani Israel. Kemudian ketika terjadi pembunuhan, maka mayatnya ini taruh di depan rumah. Jadi seorang paman yang dia tidak punya punya anak, tapi ada keponakannya. Keponakan ini ingin mengambil hartanya sehingga biar cepat bisa mengambil hartanya, maka dibunuhnya lah pamannya. Kemudian mayatnya taruh di depan rumah. Setiap orang yang lewat, mereka saling menuduh, ente kalian yang bunuh, ente kalian. Akhirnya terjadilah konflik, pertikaian di antara orang-orang Bani Israel. Kemudian mereka pun bersepakat, mari kita mencari siapa yang bisa memutuskan masalah ini. Lalu mereka datang kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih, agar menyampaikan kepada kaum Bani Israel untuk menyembelih sapi betina. Kemudian mereka menganggap ini Nabi Musa, kita melapor kasus tentang pembunuhan, tapi kita disuruh untuk menyembelih binatang sapi betina. Apa hubungannya? Akhirnya Nabi Musa dianggap dia sedang meledek nih, Nabi Musa nih. Akhirnya tanya, sapi yang bagaimana? Maka kata Nabi Musa, atas perintah Allah, sapi yang tidak muda dan tidak tua. Kemudian ditanya lagi, yang bagaimana sapi yang tidak tua dan tidak muda? Sapi yang kuning keemas-emasan, yang kalau kalian melihatnya, memandangnya, kalian akan senang karena saking indahnya nih sapi. Kemudian ditanya lagi, sapi yang bagaimana? Sapi yang tidak pernah dipakai untuk membajak sawah. Jadi semakin bertanya, semakin banyak bertanya, semakin ngeyel, maka semakin semakin menyulitkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian banyak bertanya. Karena orang yang banyak bertanya itu, ketika kita diperintahkan langsung saja laksanakan, jangan banyak pertanyaan. Makanya orang-orang Bani Israel itu dianggap dia dianggap orang-orang yang kalau bahasa kita yang banyak bertanya, orang yang canggih. Nah, kita nggak tahu bahasa canggih nih. Padahal canggih itu Coba dilihat kamus bahasa Indonesia, canggih itu bukan hebat. Ternyata canggih itu cerewet artinya. Coba lihat bahasa kamus. Kita kan, canggih banget tuh orang. Padahal bukan canggih itu bukan ilmiah, bukan ilmuwan, bukan hebat, tapi ternyata kalau saya lihat di dalam bahasa kamus bahasa Indonesia, canggih itu cerewet. Gitu. Jadi hati-hati tuh. Jadi jangan sampai kita orang canggih banget, berarti orang itu sedang mengatakan orang ini cerewet banget. Nah itulah orang Bani Israel. Jamaah sekalian, kemudian termasuk juga kata para ulama yang bisa membatalkan iman seseorang itu adalah perbuatan sihir. Nah, hati-hati nih. Perbuatan sihir, baik dia yang belajar maupun yang mengajarkan, yang nonton dan senang tentang sihir itu masuk. Itu masuk.
Kenapa? Karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan tidaklah keduanya belajar ya, untuk seseorang kecuali dan tidaklah keduanya mengajarkan kepada seseorang kecuali itu hanya sebagai fitnah, sebagai ujian. Fala takfur, maka jangan kalian kufur. Artinya apa? Dari ayat ini menjelaskan orang yang belajar, orang yang mengajar, dan orang yang ar-ridha bihi, senang terhadap apa? Perbuatan sihir, maka itu apa? Bisa terperosok dalam kekufuran. Hati-hati. Kenapa? Karena sihir itu hubungannya kepada setan, jin yang berbentuk apa? Setan yang berbentuk jin. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid itu menyebutkan dukun itu tidak terlepas dari sihir. Makanya antara dukun dengan perbuatan sihir itu seperti dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Antara yang satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena dunia perdukunan itu adalah dunia persihiran. Jadi dunia perdukunan apa? Adalah perbuatan apa? Dunia persihiran. Karena tidaklah seorang itu, penyihir itu bisa melakukannya kecuali dengan sihir-sihir. Jadi tidaklah seorang dukun itu bisa melakukan praktek-praktek perdukunan kecuali harus melalui apa? Ilmu sihir. Kan pernah kita bahas ya, di dalam sebuah sihir itu kadang-kadang ada orang mengobati ya. Dia harus bunuh kambing. Lalu dia akan apa? Apa hubungannya antara ketika membunuh kambing atau ayam, ya, menyembelih ayam, ya, kemudian orang ini apa sehat? Kan nggak ada hubungannya itu. Ya. Beda dengan apa? Ilmu medis, memang ada hubungannya. Ya. Ada apa? Ada hubungannya dan itu memang diperintahkan. Nggak apa-apa kita apa? Dengan ilmu medis, ilmu kedokteran. Dan itu kan dipelajari. Ya. Tapi antara ayam yang mati disembelih dengan orang yang apa? Sembuh dari penyakitnya itu kan nggak ada hubungannya. Belum lagi dengan macam-macamnya gitu ya. Anda kalau apa bisa melakukan ini, Anda harus bawa ayam 7 rupa, 7 warna, macam-macam lah gitu. Jadi itu nggak ada hubungannya. Maka orang yang melakukan sihir, hati-hati, dia tidak bisa terperosok dalam pembatalan iman. Namun jamaah sekalian rahimakumullah, kita belajar hal seperti ini bukan berarti kita menggampang-gampangkan, mengkafir-kafirkan orang. Hati-hati, ingat ya. Kita mengetahui ini bukan berarti kita ada orang ini kafir nih. Enggak. Jadi kita enggak boleh juga untuk menggampangkan di dalam mengkafir-kafirkan orang. Maka ada yang dikenal dengan kelompok takfiri, itu enggak? Kelompok yang gampang-gampang untuk mengkafirkan orang. Tidak, bukan gitu. Jadi kita nggak segampang itu untuk mengkafirkan orang. Walaupun kita tahu tentang hal ini, tentang nawaqidul iman, hal-hal yang bisa membatalkan iman, tapi bukan berarti kita main gampang-gampangin orang untuk kufur. Karena kelompok yang menggampangkan, mengkupur-kupurkan orang itu adalah kelompok Khawarij pada awalnya. Khawarij, ya. Khawarij itu adalah kelompok yang keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib, ya. Dan juga keluar dari kelompok Muawiyah. Itu namanya Khawarij. Dan Khawarij ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nanti ada kelompok yang dia memiliki ibadahnya luar biasa, hafal Quran. Kalau ibadah Anda tidak akan mampu untuk mengikuti ibadah dia, saking luar biasanya. Kalau baca Quran sampai menangis, Anda tidak akan mampu. Tapi mereka membaca Al-Quran hanya sampai di tenggorokan doang. Itu disebutkan apa? Namun orang ini suka mengkafir-kafirkan, makanya mereka mengatakan kelompok Ali Ali kufur, kelompok Muawiyah kufur, kelompok sahabat kufur tuh. Padahal siapa yang nggak kenal Ali bin Abi Thalib? Kelompok Utsman kufur. Siapa yang tidak kenal? Kelompok Umar kufur. Jadi yang mukmin itu mereka saja gitu. Yang mukmin orang-orang Khawarij saja. Dan mereka juga berdalil. Mereka berdalil dengan Al-Qur'an. La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah, ya.
Jadi tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, terjadinya Khawarij sebetulnya itu juga persamaan dengan munculnya orang-orang Syiah. Juga munculnya orang-orang Murji'ah. Maka tiga kelompok ini, baik Syiah, Khawarij atau Murji'ah, kata para ulama mereka sudah keluar dari Islam. Kenapa? Karena Syiah berani mengatakan bahwa setelah Rasulullah SAW meninggal, maka para sahabat banyak yang murtad. Kecuali ada beberapa sahabat yang tetap dalam keimanan. Seperti Miqdad. Ya. Dan juga seperti Ali. Dan sahabat yang lainnya. Gitu. Kemudian, kalau Khawarij mengatakan, Khawarij, baik kelompok Ali atau kelompok yang lainnya, itu sudah kufur. Kenapa? Karena tidak menggunakan hukum Islam. Nah, mendengar ini maka Ali mengatakan, ketika ada mengatakan kalimatul haq, dia menggunakan kalimat yang benar, Al-Quran, tapi urida bihil batil, tapi memaknainya dengan cara yang batil, mentafsirkannya dengan cara apa? Yang batil. Al-Qurannya benar, tapi menafsirkannya apa? Batil. Itulah Khawarij. Jadi Khawarij itu apa? Orang yang suka membangkang, namanya Khawarij. Jamaah sekalian, sebetulnya di dalam beberapa pendapat para ulama masih banyak hal-hal yang bisa membatalkan iman seseorang. Ya. Seperti umpamanya disebutkan di sini juhudul Quran, au syai'in minhu, orang yang mengingkari Al-Quran. Enggak satu Al-Quran, mengingkari bagian dari Al-Quran. Mengingkari bagian dari Al-Quran. Umpamanya di situ ada surat Al-Ikhlas. Oh, ini si Al-Ikhlas bukan apa? Al-Quran, nggak boleh. Kan Al-Ikhlas kan dikit ayatnya, atau suratnya kan dikit, tapi dia mengatakan ini sih bukan apa? Al-Quran, nggak boleh. Atau Al-Kautsar, ini sih bukan Al-Quran. Nggak satu Al-Quran, tapi apa? Ada bagian Al-Quran yang dia mengatakan itu apa? Dia ingkari, maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena wajib kita mengimani Al-Quran kullian, seluruhnya. Makanya kenapa Syiah dianggap kufur? Karena dia mengatakan bahwa Quran yang ada sekarang ini baru sepertiganya. Yang 2/3-nya itu apa? Masih disembunyikan oleh imam mereka. Itu kata Syiah itu. Jadi yang 2/3 itu masih disembunyikan oleh imam mereka. Yang nanti pada apa? Akhir hari, mau hari kiamat, ya, itu akan apa? Keluar imamnya. Kan imam apa? Syiah itu yang dikenal dengan apa? Syiah Imamiyah. Ada 12 imam. Maka kadang disebut apa? Isna Asy'ariyah. Kadang juga disebut apa? Syiah Imamiyah. 12 imam. Termasuk di situ imamnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Termasuk Hasan. Termasuk Husain. Termasuk Ali Zainal Abidin. Terus nanti terakhir imamnya Syiah itu akan keluar dan dia akan membawa Al-Quran yang disembunyikan. Yang mereka katakan itulah Imam Mahdi mereka. Imam Mahdi mereka. Nah, kalau begitu bagaimana apa? Yang kita baca ini Quran itu apa? Kurang dong. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami juga yang menjaga Al-Qur'an. Berarti mereka tidak meyakini bahwa Al-Qur'an itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berarti ada satu ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun yang mereka tidak meyakininya bahwa Allah yang menjaga Al-Qur'an. Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah yang menjaganya. Padahal Al-Qur'an kan ditulis oleh para sahabat. Sahabat yang pada saat masa Khalifah Umar, masa Khalifah Abu Bakar. Jadi masa Khalifah Muhammad, masa Khalifah Abu Bakar, di mana pada saat masa Khalifah Abu Bakar banyak terjadi peperangan. Mereka Khalifah Umar
Khalifah Abu Bakar itu memerangi orang-orang yang murtad, orang yang tidak mau membayar zakat dan sebagainya, diperangi. Ya. Kemudian melihat ini, maka Umar bin Khattab tercetus hatinya untuk mengusulkan agar Quran dibukukan. Walaupun sebetulnya di zaman Rasulullah Al-Quran sudah ditulis, tapi berserakan. Sehingga perlu dikumpulkan. Kenapa? Karena banyak para qurra, ya, para ulama-ulama qurra, ya, yang mereka penghafal Al-Quran banyak yang meninggal. Dikhawatirkan nanti akan hilang. Sekali diusulkan, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Apakah aku akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Sampai 3 kali diajukannya, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya. Jadi dibukakan hati. Kalau seandainya Al-Qur'an tidak ditulis, maka bagaimana sekarang ini? Itulah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ditulis itu merupakan bagian dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an banyak yang menghafalnya. Banyak yang hafal dan Al-Qur'an mudah untuk dihafalkan. Sering kita membacakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan kalian untuk Al-Qur'an. Apakah kalian tidak mau berpikir? Kami mudahkan. Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk membacanya. Jadi kalau ada orang yang mengingkari Al-Qur'an, maka dia termasuk bagian dari hal yang bisa membatalkan keimanan. Makanya itu termasuk bagian dari sini disebutkan oleh para ulama. Kemudian juga disebutkan atau ragu-ragu, ini Quran atau bukan nih? Padahal Allah SWT jelas mengatakan Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim Dzalikal kitab, itulah Alkitab Al-Quran la raiba fihi, enggak ada keraguan. Jadi sedikit pun Al-Quran tidak boleh ada yang kita ragukan. Jadi sedikit pun dari isi Al-Quran tidak boleh kita ragukan. Atau kita meragukan kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat disebutkan. Kenapa disebut mukjizat? Mukjizat itu dari kata-kata ajaza yu'jizu, bisa melemahkan. Siapapun mereka tidak mampu untuk menandingi Al-Quran. Ketika turun Al-Quran, banyak orang-orang kafir Quraisy yang ingin menandingi Al-Quran. Mereka buatlah ayat. Maka kata Allah SWT, Fa'tu bisurah Pertama disebutkan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, Fa'tu bisuratim min mithlih. Atau dalam ayat Al-Quran, satu Al-Quran. Qul la in istamatil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Quran. Jadi satu Al-Quran dulu. Katakan Muhammad, la in istamatil insu wal jinnu. Katakanlah kalau manusia dan jin mereka berkumpul ala ayatu bimithli hadzal Quran untuk membuat seperti Al-Quran, la ya'tu nabi misli. Mereka tidak akan mampu untuk bikin seperti Al-Quran. Kalau satu Al-Quran nggak mampu, Fa'tu bi asyri suwalin. Bikin deh 10 surat. Nggak mampu juga. Kalau begitu Fa'tu bi suratin misli. Satu surat aja deh. Nggak mampu juga. Kenapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat yang mereka tidak mampu. Makanya disebut mukjizat. Kenapa? Melemahkan mereka untuk melakukan seperti Al-Quran. Nggak ada yang mampu. Ada Musailamah bikin Quran, tapi ternyata bahasanya juga norak gitu. Kenapa? Karena kalau orang tahu, orang itu akan mengetahui bagaimana keindahan Al-Quran, tingginya bahasa Al-Quran, kalau dia belajar bahasa Arab. Belajar nahunya, belajar sorobnya, belajar ilmu balaghah namanya. Ilmu badi, ilmu ma'ani. Dia tahu bagaimana indahnya bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Jamaah sekalian, kemudian termasuk lagi di sini au imtihanul mushaf, mengenteng-entengkan Al-Quran. Mengenteng-entengkan Al-Quran
Makanya kalau orang dulu itu ya, dulu kita itu kalau bawa Al-Quran betul-betul disuruh bawa. Kita bawa Al-Quran itu begini nih dulu. Beda kalau kita bawa buku dictionary begini. Ini ada baca Al-Quran begini nih. Berarti apa? Al-Quran dengan apa? Ini hanya dia apa? 1 derajat. Jadi kenapa? Itu untuk memberikan apa? Kehormatan. Walaupun Ustaz itu kan cuma Quran apa? Quran itu kan kertas. Ada orang apa? Protes kan? Kenapa sih harus kita hormati? Kan itu Quran cuma kertas. Iya, kita bukan lihat kertasnya tapi kalamullahnya. Contohnya gini. Kita punya foto orang tua kita. Kemudian ada yang diinjak-injak. Kira-kira kita marah nggak? Itu kan cuma kertas doang gitu. Kita marah pasti. Kenapa? Karena di foto itu ada gambar orang tua kita. Atau bendera. Nah, bendera nih. Kan ada, kalau kita naik bendera kan bendera nggak boleh apa? Kena tanah gitu. Nah sekarang ada orang yang injak-injak bendera umpamanya. Injak-injak bendera. Nah, sebagai bangsa Indonesia tentunya apa? Marah nggak? Itu kan cuman apa? Cuman kain doang, cuman bahan doang, bukan masalah itunya. Tapi di balik itu esensinya gitu. Nah, begitu juga ketika kertas lalu bertuliskan Al-Qur'an kalamullah, maka kita apa? Perlu untuk menghormatinya. Kenapa? Yang kita hormati itu kandungan Al-Qur'annya, kalamullahnya gitu. Jadi jangan sampai orang mengatakan apa itu kan cuman kertas doang gitu. Itu kan apa? Jadi nggak boleh. Makanya kadang-kadang orang dulu itu apa? Kalau anaknya ngaji itu kadang-kadang apa? Disuruh bawa Quran itu dibikinin kantong konjen dulu zaman saya masih kecil ada namanya kantong konjen itu buat naruh Al-Quran gitu ya. Betul kita megangnya begini juga ya saking apa? Menghormatinya Al-Quran gitu. Kalau taruh di bawah kita diomelin. Ini kan kadang-kadang ya itu kan apa? Iya betul, tapi kan itu Al-Quran kalamullah. Dari situ saja kita apa? Harus menghormati gitu. Apalagi kandungan maknanya gitu. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu banyak sekali kalimat-kalimat yang menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya. Kemudian juga termasuk lagi di situ au tahlilu syai'in ya, atau menghalalkan sesuatu yang sudah ijma' di dalam Al-Quran dan hadis ya. Itu sudah haram, atau mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan, tapi yang sudah ijma nih tentunya ya, bukan apa, bukan kehalalan atau apa, keharaman yang berbentuk istihadiyah. Ini yang memang sudah ijma, seperti minum khamar. Minum khamar itu apa? Ijma. Yang disebut ijma itu apa? Al-Quran sudah melaksanakan apa? Menyampaikannya, hadis sudah menyampaikan, dan semua ulama-ulama termasuk 4 mazhab juga melakukan apa? Mereka menyampaikannya bahwa apa? Yang namanya minum khamar itu apa? Haram. Kemudian dia menghalalkannya, itu nggak apa-apa kalau dikit. Maka itu nggak boleh, hati-hati. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis, disebutkan qaliluhu wa katsiruhu sawa. Sedikit dan banyaknya yang namanya askara, sesuatu yang apa? Memabukkan ya. Sedikit dan banyaknya itu apa? Sama. Itu namanya apa? Khamar. Jadi jangan mengatakan sedikit aja dah, masa iya Pak? Nyobain doang. Itu juga nggak boleh juga. Termasuk juga apa? Di sini termasuk juga hati-hati meninggalkan sholat. Mengenteng-entengkan. Cuma sholat doang. Hati-hati tuh. Maka disebutkan oleh para ulama, tidak ada satu ibadah yang disepakati ketika dia meninggalkannya kecuali tentang sholat. Hati-hati tuh. Ketika apa? Ulama mengatakan tidak ada satu ibadah yang disepakati semuanya kalau dia apa? Meninggalkannya itu kecuali sholat, akan menjadi apa? Kufur. Maka disebutkan man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Gitu. Man tarakas shalah, barang siapa yang meninggalkan salat secara terang-terangan ya. Faqad kafara jiharan. Maka sungguh dia sudah kafir secara terang-terangan. Itu duluan deh salat, aneh apa? Belum wajib, hati-hati itu. Jadi jangan sampai mengatakan saya belum wajib salat. Apalagi ada orang yang apa? Kita masih dalam zaman jahiliyah nih.
sehingga nggak perlu sholat. Kecuali kalau kita udah masuk apa? Zaman udah madaniyah, muhajirin gitu ya. Kan dulu ada kelompok-kelompok yang apa? Mengatakan kita masih zaman apa? Jahiliyah. Masih perlu penataan negara. Itu yang dikenal apa dulu ya? Itu pernah saya berdebat dengan orang-orang yang disebut dengan apa? NII gaya baru sekarang. Jadi ada namanya apa? NII gaya baru, N11 kalau bahasa sekarang ini. Yang mengatakan kita belum wajib sholat. Karena kita masih dalam tahap untuk membentuk negara. Nanti kalau udah aman baru kita sholat. Kita masih sebelum hijrah kita. Padahal wajib bagi kita untuk sholat. Hati-hati tuh. Wajib bagi kita untuk sholat. Dan sholat itu bagian dari rukun apa? Islam. Dan dia adalah ibadah yang nanti pertama sekali akan dihisab oleh Allah SWT. Inilah yang bisa hati-hati bisa membatalkan iman ketika kita meninggalkannya. Ini saja mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak dengan ini, yang pertama bukan berarti tadi saya katakan kita menggampang-gampangkan mengkafirkan orang, bukan. Tapi bagaimana kita menjaga hal seperti ini, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga perlu mengetahui agar dengan ini kita bisa bisa memprotek diri kita, ya. Agar kita selamat dari hal-hal yang bisa membatalkan iman. Wallahu a'lam. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanalhamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.